Wasunanut tabi'atu lil faraidi. Gitu ya? Kan? Sholat itu kan? Betul ya? Ya. Wali siswa udah kan? Wali siswa. Wasunanut tabi'atu lil faraidi. Halaman 7, baris ke-3 dari bawah. Wasunanut tabi'atu lil faraidi, dan sunnah-sunnah atau dan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Wasunanut tabi'atu lil faraidi, dan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Sebetulnya ada semua totalnya 22. Di sini cuma 17. Ada 17 rakaat. Ini 17 rakaat kebagi-bagi, nanti ada yang muakkadah. Muakkadah itu artinya sholat rawatib yang Nabi nggak pernah ninggalin, selalu melakukan. Kemudian ada lagi ghair muakkadah, kadang-kadang Nabi suka meninggalkan. Rakaatul fajri, pertama 2 rakaat sholat fajar. Rakaatul fajri, pertama 2 rakaat sholat fajar. Rakaatul fajri, pertama 2 rakaat sholat fajar. Ini sudah kita bahas. 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ini pahalanya lebih gede daripada dunia seisinya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata Siti Aisyah, tidak ada sholat sunnah yang lebih dijaga oleh Nabi melebihi sholat sunnah fajar. Ya. Makanya dalam kondisi apapun Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. 2 rakaat doang sebelum sholat subuh. Makanya apapun yang terjadi Nabi selalu menjaganya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Gimana niatnya? Niatnya ini ada 10 cara. Pertama, rakaatul fajri. Boleh rakaatayil fajri. Ya Pak, usolli sunnatal fajri, usolli sunnatal fajri boleh. Atau usolli raka'atayil fajri, usolli sunnata raka'atayil fajri, atau usolli sunnata subhi. Nah ini yang umum ya, usolli sunnata subhi, tapi jangan pakai qobliyah, jangan ya. Atau sunnatul ghadat boleh ya, atau rakaatul ghadat, atau rakaatul subhi, atau sunnatul barodi, atau sunnatul wusta, atau rakaatul wusta. Jadi ada 10 cara niat. Nah yang paling umum itu usolli sunnatul fajri atau usolli sunnata subhi ya. 2 rakaat. Ini sangat disayangkan kalau sampai kita meninggalkan. Bahkan rakaatul fajri ini sholat paling utama kedua setelah sholat witir. Tetap sholat witir nomor 1 ya, sholat witir ini nomor utama. Nanti di depan ada dibahas sholat witir ya, seperti apa sholat witir nanti ya. Jadi sholat yang paling utama tetap sholat witir. Ini kedua sholat sunnah fajar, bukan yang lain. Tahajud enggak ya. Tahajud itu bahkan dengan duha pun masih lebih utama sholat duha ya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan tahajud ya. Artinya dari segi keutamaan masih lebih utama sholat ini witir. Makanya kalau antum kepepet nih udah mau subuh, tahajud sama witir nggak mungkin digabungin. Milih salah satunya. Kalau nggak tahajud witir ya, pilih witir ya, sebab lebih gede pahala sholat witir. Sebab kalau kalian sholat witir tahajud dapat, tapi kalau tahajud doang witir nggak dapat.
Misalkan usolli sunnatam minal witri, usolli sunnatal witri, dapat tahajud kalau ngerjainnya setelah bangun tidur, setelah tidur. Kemudian wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini 4 rakaat kebagi 2. Yang 2 muakkada, yang 2 lagi ghair muakkada. Ya, sesekali salat qobliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur. Warokatani ba'daha, warokatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini 2 rakaat setelah zuhur berapa muakkadah. Sunnah tambah 2 lagi jadi 4. Jadi 4 sebelum zuhur, 4 sebelum asar. Ini kembali saya sampaikan kalau yang nggak punya qodhoan. Yang punya qodhoan sholat wajib mendingan qodho aja dulu. Ya, mendingan qodho aja dulu. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan qodho. Jangan sampai jadi sholat sunnah dilaksanain, qodho enggak, qodho dulu. Jadi ini bagi yang sudah bersih dari qodhoan, laksanakan, amalkan. Ya, yang masih qodhoan numpuk, beresin dulu qodhoan. Ya, qodho aja dulu, terus qodho lebih gede, qodho atau jauh ya daripada ngerjain sunnah tapi wajib kagak dilaksanain. Nah, bagi yang sudah bersih dari qodhoan, ini afdol sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Bagaimana kalau dilaksanakan setelah zuhur 4, nggak apa-apa. Digabung boleh nggak qobliyah sama ba'diyah? Boleh, digabung 8 rakaat sekaligus. Nawaitu makusalli sunnata zuhri samani raka'atin, ya. Samana raka'atin. Misalkan ya, sholli sunnata zuhri samaniya raka'atin al mustaqbilal qiblati qobliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Sholli sunnata zuhri ya. Samaniya raka'atin mustaqbilal qiblati qobliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah zuhur 8 rakaat qobliyah dan ba'diyah secara sekaligus, sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Ya, jadi boleh. Yang bagus gimana? Yang bagus mah 4. Ya. Kalian dapat ke masjid udah qomat. Ya, langsung ikut sholat jamaah. Nanti sholat qobliyahnya nanti beres sholat zuhur. Ya, dipisah yang bagus mah. Apalagi yang bagus lagi 2, 4 kali. Ya. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Yang doyan sholat nih 4 rakaat sebelum asar. 4 sekaligus boleh, 2 lebih afdal. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, setelah maghrib. Cuman andaikan keburu sholat qobliyah maghrib itu lebih afdal lagi. Ya. Qobliyah maghrib. Sebab ini bahkan nih orang yang rutin sholat ba'diyah maghrib, jadi 2 rakaat setelah maghrib, ini diantara khasiatnya apa? Diwafatkan husnul khotimah. Ya,
wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, orang yang sering, yang rutin mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, ya. Jadi memang kalau nggak dipaksain susah, apalagi masih muda-muda gitu ya, susah. Masih bagus buat sholat isya, disuruh qobliyah ba'diyah. Ya, kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Ya kalau yang baru doyan sholat jangan dipaksa sunnah. Kan bagi antum yang sudah memang ahli sholat ya, alangkah baiknya ditambah sholat sunnah. Ya. Kayak ini duduknya memang di masjid, disebutnya juga hamba. Hamba itu kan singkatan apa? Apa sih singkatan hamba? Panjangannya? Anak muda. Himpunan Anak muda. Himpunan Masjid Bait Muda. Himpunan anak manja apa? Itu ya. Itulah ya. Kalau yang Bait Muda berarti kan doyan sholat. Hamba enggak sholat. Ganti ya. Itu malah jangan hamba, jangan himpunan anak muda. Ya. Kemudian wasalasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah isya. Wasalasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, dia sholat witir 1 rakaat dari 3. Sholat witir 1 rakaat dari 3. Sholat witir 1 rakaat dari 3. Yang selanjutnya 3 rakaat setelah sholat isya. Ini 3 rakaat ini 2 rakaat sholat ba'diyah, 1 rakaat sholat witir. Nah ini nih witir nih, yang nyampe juga witir. Witir itu sholat terbaik, ya, sholat terbaik setelah sholat isya. Setelah setelah sholat fardu. Jadi sholat witir itu nomor 1. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi wajib. Ya, sholat witir itu wajib. Saking hadisnya, sebab sudah sangat jelas, al witru haqqun ala kulli muslimin, kata Nabi. Yang witir itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Cuman bedanya wajib ya, bukan fardu. Imam Hanafi nyebutnya wajib. Kalau sholat fardu tetap cuma 5. Ya, dalam mazhab Hanafi beda antara wajib dengan fardu. Ya. Nah ini sholat witir paling sedikit berapa? Paling sedikit 1 rakaat. Ya. Paling sedikit 1 rakaat. Rutin tuh sholat witir kalau bisa setiap malam. Paling banyak 11. Paling banyak 11. Aduh 11 masih kurang. Boleh, ada pendapat yang mengatakan paling banyak 13. Ya. Makanya di Masjidil Haram sholat witirnya 11. Di Baitul Huda sholat witirnya 3. Sama semua 3. Di mana-mana 3. Ya, sholat witir itu bisa paling sedikit 1. Paling rendah sempurna. Jadi sempurna cuma tahap pertama itu 3. Makanya dia mah ganjil. Nih antum biasa witir, jajal dulu 1 dulu selama setahun misalkan. Rutin 1 setiap malam. Ya, udah rutin 1 naik 3, jangan naik 2, nggak ada, sholat witir dulu 2. Itulah yang 3. Itulah ya. Waktunya kapan sih sholat witir? Waktunya itu setelah sholat isya. Tidak sah witir sebelum isya. Ya. Jadi setelah sholat isya, langsung beres sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir, itu boleh. Ya, boleh.
Bagaimana kalau dilakukan setelah tahajud? Ini lebih utama. Ya, lebih utama. Bahkan bulan Ramadan, pas bulan Ramadan nih, pas witir, pas sholat tarawih beres, pulang sholat witir di rumah. Sebetulnya itu lebih bagus. Cuman kan kalau pulang alamat bablas witir itu kan. Ya. Sebetulnya ada sebagian kiai yang kalau pas tarawih mereka menunda sholat witir. Ya, nanti witirnya pas bareng dengan tahajud. Ya. Nah sekarang begini, kalau ditanya bagusan mana sih witir setelah isya sebelum tidur atau nanti setelah tidur setelah tahajud? Ini kembali kepada kemampuan masing-masing. Kalau biasa yang antum ini jarang bangun malam, bangun tuh bablas terus pas subuh, kadang-kadang lewat subuh, khawatir aduh kalau nanti ditunda tidur malam nggak bangun nanti lewat, sayang sekali. Udah habis sholat badiah langsung sholat witir, walaupun cuma satu. Andaikan malam bangun tinggal sholat tahajud, ya tinggal sholat tahajud, gak perlu lagi sholat witir. Ya sekarang begini, dia biasa tahajud, dia mah biasa tahajud pokoknya jarang lah bablas, dia mah jam 3, kalau paling telat setengah 4 udah bangun, itu kan keburu sholat. Ini bagusan mana? Bagusan ditunda witirnya nanti bareng habis tahajud. Ini lebih utama karena double pahalanya, pahala witir plus pahala tahajud. Ya, itulah. Makanya sahabat Abu Bakar biasa sholat witir sebelum tidur. Sahabat Umar biasa witir setelah tidur bareng tahajud. Dilaporkan ke Nabi, kata Nabi dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Ya. Sekarang begini nih, kalian mungkin bertanya-tanya, bulan Ramadan kan habis sholat tarawih kan sholat witir, malam tahajud. Gimana kalau pengen nambah bilangan witir? Sayang banget di Ramadan cuma 3 doang witir. Pengen witir ditambah. Caranya kalau pengen nambah, buat genap dulu. Dibuat genap. Jadi kan 3, 1 rakaat witir. Jadi berapa berarti? Jadi 4. Nah udah 4 baru tahajud. Tahajud, beres tahajud, tutup lagi dengan witir, ganjil lagi. Ya. Cuman jangan lebih dari 11. Jangan lebih dari 11 witirnya ya. Contoh nih, kan baru 3. Antum doyan banget sholat mumpung Ramadan, soalnya ada hawa-hawa mau mati kayaknya ya. Sering batuk, napas ngap, wah kayaknya nggak nyampe Idul Fitri kayaknya ya kan. Nah ini witirnya pengen nambah dia, ya. Jadi witir 3 doang sayang. Malam sebelum tahajud bangun tidur nih, mau sahur, sebelum tahajud witir dulu 1 biar jadi 4. Nah tahajud 2. Berarti kalau mau 11 kurang berapa? 11 jambil 4 berapa? 7. Paling banyak witir 7 berarti. Setelah tahajud kalau mau witir lagi paling banyak 7. Jangan lebih dari 7 karena lebih dari 7 nanti lebih dari 11. Ya. Mau Ramadan hawanya beda memang, pengennya sholat, baca Quran ya. Karena itu efek positif dari puasa. Yang ngedul banget pun itu kadang-kadang mau dia sholat sunnah. Yang rongsokan banget juga pas Ramadan mah ada perubahan itu lumayan. Ya, ini Ramadan luar biasa. Nah ini prakteknya gimana? Prakteknya nih, praktek witir. Witir itu boleh 1, misalkan 3 dulu, contoh 3. Biasa kan umum 3 nih. Boleh 1, 2, boleh 3 sekaligus. Ya, boleh 1, 2, 1 dulu, 2, 1 ya, saya kebalik, 2, 1, 2 dulu baru 1. Boleh 2, 1, boleh 3 sekaligus. Ya, nah ini cara kerja ini gimana nih? Yang bagus mana? Yang bagus 2, 1, 2 salam, usolli lagi 1. Kalau 3 sekaligus boleh, cuman kalau bisa jangan pakai tahiyat awal. Jangan pakai tahiyat awal. Ya, sebab kalau pakai tahiyat awal mirip sholat
apa? Maghrib. Ini sama Nabi dilarang. La tusyabbihu al-witra bi sholatil maghrib. Janganlah kalian menyamakan witir dengan salat maghrib. Makruh kalau tahiyatnya 2 kali. Misalkan witir 3 nih, udah dapat 2 ayat awal, tambah lagi 1 baru ayat akhir, itu sah tapi makruh. Kalau mau 3 sekaligus, bablas 3 sekaligus tanpa tahiyat awal, langsung nanti tahiyat akhir. Ini afdol. Cuman lebih afdol lagi 2 1. Gimana nih usolinya? Ini usolinya juga nih kudu ini nih. Kalau sholat 2 rakaat, usolli kan 2 rakaat kan bukan witir, genap. Jangan usolli sunnatal witri rakaataini, tidak sah sholatnya. Usolli sunnatal witri rakaataini, ini bikin bingung. Sunnatal witri ganjil, tapi rakaataini 2. Usollinya ganjil tapi rakaatnya 2. Jelas ini magedruk, ya. Tidak sinkron, tidak ada kecocokan. Ini ya nanti nggak akan, ini tidak sah kata ulama, tidak sah. Gimana dong? Pakai minal, usolli sunnatam minal witri rakaataini milillahi ta'ala. Minal witri termasuk Bilal tuh. Bilal tuh kan kalau sebelum sholat witri kan dia bilang sholatan sunnatam minal witri rakaataini. Minal witri kalau rakaataini. Yang 2 itu pakai minal. Ya, sholatan sunnatam minal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Jawabnya dikit. Jawab udah banyak yang pulang. Ya. Kalau di perumahan, kalau di kampung enggak. Ya. Itulah ya. Jadi seperti itulah caranya. Nah kalau salat witir yang 1 baru usolli sunnatal witri. Makanya sholatan sunnatal witri rakaataini apa? Sholatan sunnatal witri rakaatan. Jami'atan rahimakumullah. Ya. Itulah jadi tata cara usollinya seperti itu. Ya. Jadi usolli sunnatan minal witri. Minal apa artinya minal? Saya niat sholat sunnah bagian dari witir. Minal tuh bagian dari witir. Ya. Jadi bukan witir, tapi bagian dari witir. Karena dari ketiga ini prosesnya harus 2 dulu. Nih, jadi antum boleh 2 1 atau mau 5 rakaat nih. 5 rakaat. Yang bagus gimana? Boleh sekaligus 5. Boleh 4. Kemudian 1. Boleh lebih abdul lagi 2 1. Kalau mau 5. Ya, kalau mau 7 boleh 6. Kemudian boleh 7 sekaligus. Boleh juga 6 kemudian 1, boleh 2 1. Nah, 11 juga sama 11. Boleh 11 sekaligus 11. Sholli sunnatal witri 13 rakaatan. Ya. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tengah salat lupa. Berapa nih rakaat? 11. Boleh sekaligus 11. Nah, boleh 10 kemudian 1. Ini yang afdal. 10 1. Lebih afdal lagi 2 kemudian 1. Nah kalau salat sunnah kalau lupa bisa pakai sujud sahwi. Kalau lupa rakaat sujud sahwi sama. Kalau lupa rakaat ya. Ya. Jadi itu seperti itulah tata cara sholat witir. Nah sekarang antum kesiangan nih, biasa sholat witir, badan lagi agak capek, biasa malam suka bangun tahajud, ini mah tumben bangun pas azan. Gimana? Tetap witir walaupun sudah subuh, qadha berarti jatuhnya. Makanya kata Nabi, man nama an witrihi, barang siapa yang ketiduran sehingga dia nggak sholat witir, ya. Fal yusalli idza dzakarahu, maka salatlah ketika dia sudah ingat. Ya, jadi Nabi nyuruhnya qadha. Jadi witir bisa diqadha. Jadi kalau antum semalam waduh enggak witir, udah
Habis subuh witir kodok. Oh, sehabis subuh ya buat itu. Sebelum subuh lebih utama. Lebih utama sebelum subuh. Gitu ya. Lebih afdalan kalau keburu ya. Kalau keburu nih habis sholat sunnah fajar atau witir dulu. Cuman kalau lihat waktu aja. Kalau memang sekiranya nggak keburu, fajar dulu. Nah beres fajar masih ada nih belum qomat, witir 1. Ya, itu dia niatnya kodok. Ya, nggak niat kodok nggak apa-apa, cuman jangan niat adaan. Ya, kalau adaan kan itu ada yang salah satu dari jenis tempe itu ada namanya ada. Itu ya. Jadi adaan itu kalau di dalam kan ini 12 waktu sudah habis. Ya, itulah jadi sholat witir ini sholat kelas atas ya, jadi pahalanya VIP, is the best, jangan sampai tertinggal ya. Ini sayang banget kalau sholat witir ditinggalkan ya. Saya pernah bablas diulang ketika pagi-pagi sholat witir ya, boleh seperti itu kalau lagi mau ya. Itulah ya. Jadi jangan sampai tertinggal, sayang banget ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Ini jalan sebab ini witir ini spesial sekali. Kalau tinggal sampai sunnah di foto ya. Nah ini sholat witir di rumah, khasiatnya dalam ta'lim diantaranya dimudahkan oleh Allah soal urusan rezeki, digampangin ya. Khasiat sholat witir di rumah, makanya itu tuh bagusnya di rumah ya. Itu dia insya Allah nggak akan sulit soal urusan duit ya. Jadi khasiat witir, sholat witir di rumah rutin, insya Allah rezeki gampang ya. Jangan jadi di samping amin juga amal. Ini bantu doanya juga Ustaz. Kalau timbang amin doang ya nggak ada masalah. Amin itu semangat untuk mengamal. Dia minta doanya. Baca surah Al-Waqiah tiap malam ini bisa dimudahkan rezeki. Amin. Iya ya amin. Kalau baca Al-Waqiah ya amin juga lumayan. Jadi diamalkan ya. Ingat kita juga kalau lagi minta dikit Ustaz. Itulah ya, setelah seperti itulah kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah Allah Subhanahu wa taala ya. Istiqomah, bisa ibadah, sholat sunnah, sholat fardu, terutama fardu bisa kita jaga. Amin ya rabbal